Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini saya akan membuat tutorial perhitungan sistem inferensi fuzzy dengan 3 metode. Sebelum itu, saya akan memberikan sedikit pemaparan mengenai sistem inferensi fuzzy. Bagan ini merupakan gambaran umum bagaimana sistem inferensi itu bekerja. Dia memetakan ruang input menjadi sebuah ruang output menggunakan logika fuzzy yang melalui beberapa tahap. Yang pertama, ada basis pengetahuan. Basis pengetahuan merupakan kumpulan aturan dalam bentuk pernyataan if-then yang dibuat oleh pakar. Yang kedua, ada fuzzifikasi. Merupakan proses mengubah sistem yang mempunyai nilai tegas menjadi variabel linguistik menggunakan fuzzy keanggotaan mu(x) yang disimpan dalam basis pengetahuan fuzzy. Yang ketiga ada mesin inferensi, yang merupakan proses untuk mengubah input fuzzy menjadi output fuzzy dengan cara mengikuti aturan-aturan if-then rules yang telah ditetapkan pada basis pengetahuan. Harus ada rules aturan yang umumnya dapat dituliskan if kondisi dan kesimpulan, dan proses inferensi memperhitungkan semua aturan yang ada. Kemudian ada defuzzifikasi, yaitu proses mengubah output fuzzy yang diperoleh dari tahap inferensi menjadi nilai tegas menggunakan fungsi keanggotaan yang sesuai dengan saat melakukan fuzzifikasi. Metode sistem inferensi fuzzy yang akan saya gunakan yaitu ada 3, metode Tsukamoto, metode Hamdani, dan metode Sugino. Langsung kita masuk ke contoh aplikasi logika fuzzy. Nah, di sini saya sudah mencantumkan suatu contoh di mana dalam kasus ini yang perlu kita catat adalah permintaan terbesar yaitu 5.000 kemasan per hari dan permintaan terkecil sampai 1.000 kemasan per hari. Dan juga persediaan yaitu paling banyak sampai 600 kemasan per hari, dan yang paling terkecil 100 kemasan per hari. Lalu kita juga perlu untuk mencatat jumlah produksi barang maksimum 7.000 kemasan per hari, dan yang paling tidak itu 2.000 kemasan per hari. Setelah kita mengetahui data-data yang penting, selanjutnya kita melihat jadi pada kasus ini, sebuah perusahaan memberikan 4 aturan fuzzy. Yang pertama yaitu R1, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. R2, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. R3, if permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. R4, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Dan permasalahannya adalah berapa kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 kemasan dan persediaan di gudang masih 300 kemasan. Dan solusinya adalah seperti ini. Pertama-tama, kita harus memetakan dulu logika fuzzy dari segi permintaannya. Nah, jadi dari segi permintaan itu terdiri dari 2 himpunan fuzzy, yaitu naik dan turun. Di mana nilai terkecil adalah 1.000 dan nilai terbesar adalah 5.000. Lalu, dari mana nilai 4.000 ini didapat? Nilai 4.000 ini didapat dari soal yang telah kita baca tadi. Ini dia, yaitu jumlah permintaan sebanyak 4.000 kemasan. Dan kemudian kita tarik garis lurus ke atas. Nah, jadi kita bisa mengetahui bahwa, dan kita bisa dapati bahwa garis 4.000 ini berada di titik 0,25 dan 0,75.
Sedangkan nilai 5.000, nilai naiknya, dia itu setara dengan 1.000 dan di titik 0,75. Kemudian kita masuk ke rumusnya. Nah, ini dia rumusnya. Ini merupakan rumus untuk mencari nilai keanggotaan turun dan naik. Untuk turun, nilai 5.000 ini didapat dari jumlah permintaan maksimum. Sedangkan X ini didapat dari jumlah permintaan dari soal. Sedangkan 4.000 ini didapat dari jumlah permintaan maksimum dikurang dengan jumlah permintaan minimum. Sedangkan untuk permintaan naik, X-nya itu kita tulis duluan, di mana X itu 4.000 dan dikurangi nilai permintaan minimum 1.000, lalu dibagi dengan 4.000. Nah, ini dia hasilnya. Saat kita masukkan nilainya, X-nya itu tadi 4.000 sesuai dengan soal, maka menghasilkan nilai 0,25 dan 0,75. Itu nilai keanggotaan, nilai permintaan turun, dan nilai permintaan naik. Lalu, dari segi persediaannya, ada dua himpunan fuzzy, yaitu sedikit dan banyak. Dan nilai minimum dari persediaan yaitu 100, dan nilai maksimumnya adalah 600. 300 ini didapat dari persediaan yang diminta oleh soal. Lalu, nilai 300 itu kita tarik garisnya ke atas, kemudian dia bersinggungan di titik 0,4 dan 0,6. Nah, kemudian itu rumusnya sama, di mana nilai permintaan maksimum 600 dikurang dengan Y, dan 500 ini didapat dari permintaan maksimum 600 dikurang dengan minimum 100. Begitu juga dengan persediaan banyak, di mana Y-nya ditulis duluan, dikurang 100, dan dibagi 500. Lalu, kita masukkan nilai dari soal, yaitu 300, di mana mendapatkan hasil persediaan sedikit, yaitu 0,6, dan persediaan banyak, yaitu 0,4. Langkah berikutnya kita tentukan dari Langkah berikutnya kita tentukan dari segi produksi barang, yang juga terdiri dari dua himpunan fuzzy, yaitu berkurang dan bertambah. Nilai minimum dari produksi barang yaitu 2.000 dan maksimum adalah 7.000. Lalu permasalahannya adalah berapa jumlah produksi yang harus kita tentukan. Maka dari itu kita harus mencari nilai Z karena nilai X dan Y sudah diketahui. Maka nilai Z juga caranya sama seperti kita mencari nilai Y dan nilai X tadi, yaitu 7.000 didapat dari nilai produksi barang maksimum, Z nilai yang ditanya, dan 5.000 didapat dari 7.000 dikurang 2.000, Z ini didapat dari nilai yang ditanya, dan 2.000 ini didapat dari nilai produksi minimum, dan 5.000 ini didapat dari nilai produksi maksimum dikurang nilai produksi minimum. Kita akan mencari nilai Z ini agar kita mengetahui seberapa besar nilai produksi yang harus kita buat. Nah, untuk mencari nilai Z, kita harus menggunakan fungsi min dengan menggunakan aturan-aturan seperti soal tadi. Untuk R1, yaitu jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Di mana permintaan turun yaitu 0,25 dan persediaan barang yaitu persediaan barang banyak yaitu 0,4. Maka tentu saja nilai minimumnya yaitu 0,25. Karena kita sudah mengetahui yaitu nilainya 0,25, maka kita langsung memasukkan ke dalam rumus untuk mencari nilai Z, yaitu dengan 7.000 dikurangi Z dibagi 5.000, yaitu 0,25, maka kita temukan hasil untuk Z1 yaitu
5.750. Lanjut ke R2, yaitu jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Untuk permintaan turun, kita mendapatkan nilai 0,25 dan persediaan sedikit yaitu 0,6. Maka nilai minimalnya yaitu 0,25. Masukkan lagi ke dalam rumus, yaitu kita dapat menghasilkan nilai Z2 5.750. Untuk R3 yaitu kondisinya jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Permintaan naik yaitu 0,75, persediaan banyak 0,4, maka nilai minimumnya yaitu 0,4. Maka kita masukkan dalam rumus, yaitu menghasilkan nilai Z3 sama dengan 4.000. Untuk R4, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Permintaan naik yaitu 0,75 dan persediaan banyak 0,6, maka nilai minimum di antara keduanya adalah 0,6. Dimasukkan ke dalam rumus, maka didapatkan hasil Z4 sama dengan 5.000. Nah, setelah kita mendapatkan nilai Z-nya, yaitu Z1, Z2, Z3, dan Z4, maka kita tinggal memasukkan ke dalam rumusnya, yaitu ini nilai dari Z1, Z2, Z3, dan Z4. Nah, setelah kita mengetahui semua nilainya, maka selanjutnya kita harus mencari jumlah Z totalnya. Lalu kita bagikan dengan semua nilai minimal aturan. Maka kita mendapatkan hasil jumlah makanan kaleng jenis A, B, C yang harus diproduksi sebanyak 4.983 kemasan. Nah, begitu juga dengan metode Mamdani, yaitu untuk mencari nilai min, kita harus menentukannya dengan aturan, yaitu jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang, di mana permintaan minimumnya itu 0,25 dan persediaan banyaknya itu 0,4, maka didapatkan hasil paling minimal yaitu 0,25. Di sini ada grafik yang menentukan bagaimana jumlah permintaan, yaitu saat kita tarik garis lurus, dia akan bersinggungan dengan titik 0,25, begitu dengan persediaan paling minimum, dia akan bersinggungan dengan garis 0,4. Begitu juga dengan aturan 2, yaitu jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Dari nilai ini, maka kita dapat menentukan nilai paling minimum yaitu 0,25, di mana permintaan paling maksimum yaitu 4.000 bersinggungan dengan garis 0,25 dan persediaan paling minimum yaitu 0,6. Begitu juga dengan aturan ketiga, yaitu jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah, di mana permintaan maksimumnya itu 0,75 dan persediaan paling sedikit yaitu 0,4, maka nilai paling minimum di antara kedua ini yaitu nilai 0,4. Dan begitu juga dengan aturan 4, di mana jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah, yaitu di mana permintaan paling maksimum yaitu 0,75 dan persediaan paling sedikit yaitu 0,6, maka nilai minimal di antara kedua ini yaitu 0,6. Itu didapat dari sesuai grafik ini, di mana permintaan paling maksimum yaitu 4.000 bersinggungan dan menghasilkan hasil nilai 0,75, dan jika persediaan barangnya itu 300, maka dia akan menghasilkan nilai 0,6. Setelah kita mendapatkan nilai Z-nya, maka kita tinggal memasukkan ke dalam rumus dan dibagi dengan nilai minimal,
maka didapatkan jumlah makanan kaleng jenis ABC yang harus diproduksi sebanyak 448 kemasan. Begitu juga dengan metode Sugeno, yaitu di mana dengan kita menggunakan aturan-aturan yang ada 4 itu, yaitu jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Dan kita langsung mencari nilai Z-nya, di mana ini metode Sugeno itu kita ambil dari metode Sukamono dan metode Mamdani, di mana nilai Z-nya itu sudah kita dapatkan di metode Sukamono tadi, dan hasilnya adalah 5.750. Begitu juga dengan rule 2, nilai Z2-nya itu 5.750. Rule 3 atau aturan 3, Z3-nya itu 4.000, dan aturan 4, Z4-nya itu 5.000. Kemudian kita masukkan ke rumus sesuai dengan rumus Z tadi. Ini nilai Z1, Z2, Z3, dan Z4, dan nilai-nilai minimal, maka didapatkan hasil. Jadi jumlah makanan kaleng jenis ABC yang harus diproduksi sebanyak 4.983 kemasan. Nah, jadi itu dia tutorial perhitungan sistem inferensi fuzzy dengan menggunakan 3 metode. Terima kasih.